Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Laila Nikmah, NIM 0559674402 dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis. Yang kita tahu, ada beberapa konsep dalam pengertian penyuluhan pertanian. Yang pertama, proses pendidikan dengan sistem pendidikan non-formal bagi orang dewasa. Sehingga penyuluhan pertanian diartikan sebagai proses pendidikan yang dilakukan agar petani memiliki kemampuan baru sehingga para petani dapat menyelesaikan permasalahannya. Untuk non-formal sendiri dikarenakan pendidikan non-formal adalah bersifat fleksibel dan cenderung menyesuaikan keadaan para petani di suatu lokasi tertentu dengan tujuan tertentu. Yang kedua, ada proses perubahan kemampuan petani atau proses pemberdayaan petani, pelaku utama, pelaku usaha, serta masyarakat pelaku agribisnis. Sifat perubahan yang dinamis simpulkan bahwa penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang berupaya meningkatkan kemampuan petani dengan pendekatan tertentu, sehingga penyuluhan pertanian merupakan jalan pintas perubahan dengan disengaja dan terencana agar para petani dapat menjadi lebih baik dan dapat beradaptasi secara cepat. Ada komponen penyuluhan, salah satunya adalah sasaran penyuluhan. Jika melihat kata sasaran, sebenarnya merujuk pada objek tujuan, namun berbeda dengan sasaran penyuluhan, karena sasaran penyuluhan adalah petani dan keluarganya, kemudian ada penentu kebijakan seperti aparat sebagai perencana, dan pemangku kepentingan lain yang mendukung kelancaran kegiatan penyuluhan. Dapat disimpulkan bahwa sasaran penyuluhan bukan hanya individu saja, namun juga mencakup lembaga, sehingga penyebutan kata target penyuluhan adalah sasaran penyuluhan. Selain lebih etis juga karena konotasinya yang meluas. Kegiatan penyuluhan yang diadakan di urban farming Kemaladi. Adapun tema kegiatannya adalah seputar tinjauan lokasi guna mengidentifikasi potensi, sekaligus membahas sistem pengairan di lokasi karena masih dilakukan secara manual. Pelaku tani yang didominasi oleh ibu-ibu PKK. Status sosial pelaku tani yang cukup memadai untuk seorang petani jika dilihat dari lokasi tempat tinggal. Para pelaku tani juga terlihat inovatif jika dilihat dari plotting area pertanian yang merata, meskipun lahannya terbilang sempit. Nah, untuk kelompok taninya sendiri bernama Kemala sebagai bentuk organisasinya juga, yang beranggotakan Ibu Ratna Kemala selaku Ketua RT 6 sekaligus Ketua Kelompok Tani Kemala, dan tetangga sekitar RT 6 Cempaka Putih Barat yang bergotong royong dalam pengelolaan lahan. Beberapa di antaranya ada Pak Fauzi, Pak Abdur, Pak Sumanto sebagai penggiat urban farming. Digambarkan secara struktur kelompok tani ini cenderung sederhana, antara lain Ibu Ratna Kemala sebagai ketua organisasi yang beranggotakan warga sekitar dalam pemanfaatan lahannya. Visi misi Kemala sendiri tidak spesifik, tujuannya adalah untuk pemanfaatan lahan. Nah, dari yang semula terbengkalai menjadi lahan produktif yang memberdayakan warga sekitar dalam unsur ketahanan pangan.